Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus, perkenalkan saya Dia Muzami, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2002 ini. Sekarang saya sedang menjalani PPL di SMA Negeri 1 Lumajang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Harapannya agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Siapa hari ini tidak hadir? Sila kenapa? Kayaknya sakit gigi ya tadi katanya. Sama siapa tadi? Imansyah. Kenapa dia? Izin. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba bukunya dibuka dulu. Bajunya yang belum rapi dimasukin. Kan habis istirahat nih. Biasanya kalau udah istirahat baju keluar-keluar. Dirapikan dulu ya. Sudah? Oke. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang jenis-jenis batuan. Oke, sekarang kita mengingat materi sebelumnya sambil bermain ice breaking. Ya. Permainannya nanti ibu punya koin. Ibu punya sebuah koin. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti koin ini ibu serahkan ke satu anak, kemudian dijalankan ke teman-temannya. Kemudian ibu sambil menyetel musik. Ketika musik berhenti, koinnya di siapa? Berarti peserta didik tersebut yang menjawab pertanyaan. Boleh membuka materi catatan kalian sebelumnya, boleh, nggak apa-apa. Sambil ibu ngecek kan, berarti kalau nggak bisa jawab, berarti dia tidak mencatat. Mulai ya. Silakan dijalankan koinnya. Nggak boleh dilempar. Kalau yang melempar berarti dia yang menjawab. Yuli, terakhir deh nih. Sebutkan tiga contoh batuan sedimen. Yaitu yang pertama batuan beku, batuan sedimen, batuan tanah. Bukan, contoh batuan sedimen dong. Itu kan batuan pembentuk muka bumi. Konglomerat, breksi, kaulin. Ya, konglomerat, breksi. Nah, oke. Sudah relax? Sudah mereview kembali belum? Sudah. Kalau sudah berarti cukup, silakan duduk kembali. Jadi materi sebelumnya itu kita membahas tentang lapisan bumi. Ada apa aja yang paling atas nih? Litosfer, kemudian astemosfer, terakhir inti bumi. Oke, nah lapisan yang akan kita bahas tentang litosfer. Litosfer sendiri dibagi menjadi dua, kerak samudra dan kerak benua. Kemudian di litosfer tadi ada tiga batuan pembentuk muka bumi. Batu beku, sedimen, dan metamorf. Ingat semua berarti. Oke.
Oke, untuk materi hari ini sebenarnya kan ibu udah kasih tahu kalian kan pertemuan sebelum kita akan bahas tentang apa sih? Coba kalian lihat dulu ke sini. Gambar itu kita lihat gambar apa? Gambar bukit. Iya bukit. Ada nggak sih fenomena tersebut di sekitar kita? Ada. Di sekitar kita ada bukit apa? Bukit barisan. Bukit barisan yang ada di mulai dari Tanggamus sampai ke pesisir barat. Oke. Kemudian sekarang ibu mau tanya nih, mengapa sih bentuk permukaan bumi itu tidak rata? Kan ada yang berbentuk bukit, ya kan? Ada yang berbentuk dataran rendah, lembah, dan lain sebagainya. Kenapa bentuk permukaan bumi itu tidak rata? Coba siapa yang berani menjawab? Kenapa Mel? Terjadinya bentuk bumi yang tidak rata terjadi akibat adanya tenaga dari dalam bumi atau endogen dan luar bumi atau eksogen. Cukup. Tuh, yang mana ketiga? Tidak, cukup. Ya, jadi kenapa sih bentuk permukaan bumi itu tidak rata? Karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Atau yang bisa dikenal tenaga endogen itu ada tektonisme. Kenapa bentuk muka bumi itu tidak rata? Karena ada tenaga tektonisme. Nah, hari ini kita akan membahas itu tentang tektonisme. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik itu mampu menganalisis tektonisme beserta dampaknya pada kehidupan. Kemudian seperti biasa, ibu mengambil nilainya dengan yang pertama KKPD, kerja kelompok. Ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kan? Sudah. Berdasarkan kelompok LKPD. Kemudian ketika kalian berdiskusi, presentasi, dan terakhir menggunakan penilaian sumatif pakai quizzes. Oke. Sudah duduk berkelompok, satu kelompok satu ya. Silakan dibaca langkah-langkah pengerjaan KKPD. Banyak. So, yang tidak pegangan KPD atau kegiatan bisa dibaca langkah-langkah kegiatan kita di ini di layar. Adapun yang langkah-langkah yang pertama, peserta didik duduk secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang peserta didik. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke. Peserta didik menonton video pembelajaran tektonisme. Kita menonton materi video terkait materi.
Cara membedakannya adalah perhatikan garis luncur yang ditandai oleh garis luncur. Pada kesatuan, daratan berada pada bawah garis luncur. Artinya dia mengalami penurunan. Sedangkan pada skala naik, daratan berada pada atas garis luncur. Artinya daratan tersebut mengalami kenaikan. Oke, dibaca. Apa? Bagaimana Dampak dari ke kehidupan. Ada nggak sih dampak tektonisme bagi kehidupan? Ada. Pasti kalau namanya dampak ada yang positif dan negatif. Coba siapa yang berani menyebutkan dampak dari proses terjadinya tektonisme? Tadi tektonisme itu apa sih? Bisa disimpulkan bahwa tektonisme adalah pergeseran lempeng. Jadi kalau lempeng bergeser, apa yang terjadi? Siapa yang berani? Ayo menyebutkan dampak dari proses tektonisme. Elisa, oke. Salah satu dampak positif dari terjadinya tektonisme adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, sungai, danau, palung, dan daratan. Iya. Jadi itu tadi seperti yang kita bahas di awal. Dampak pertama positif adalah bentuk permukaan bumi yang menjadi tidak rata. Ada bentuknya pegunungan. Pegunungan pasti bisa bermanfaat kan? Untuk apa? Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan. Bisa juga sebagai tempat pariwisata. Daerah pantai itu pun juga ada lain sebagainya. Ini yang positif. Kalau yang negatif coba siapa yang berani? Oke, Seni. Dampak negatif tektonisme yaitu munculnya bencana alam seperti tanah longsor, erosi, dan gempa bumi. Oke, itu positifnya tadi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Berarti kalau negatif merugikan manusia. Yang pertama adanya bencana alam seperti gempa bumi, longsor di daerah pegunungan, tsunami kalau terjadi di laut. Oke, terima kasih, videonya sudah selesai. Kita lanjut, coba dibaca lagi. LKPD ke langkah berikutnya. Langkah ketiga setelah melihat video pembelajaran. Keempat, peserta didik bersama kelompok membaca buku. Silakan bukunya dibuka. Cari yang tentang tektonisme, bahan ajarnya dibuka. Sekarang boleh lihat HP. Ibu sudah kirim link videonya di grup kita. Kalau mau dilihat lagi, kalau tadi masih ngerasa, saya ingin tanya yang bagian ini loh, silakan dibaca. Bisa dibuka videonya kembali, bahan ajarnya dibuka, ataupun membaca buku cetak. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca kembali tektonisme. Oke, sudah 2 menit. Silakan kembali dibaca. Langkah berikutnya apa? Peserta didik menanyakan terkait materi yang belum dipahami. Silakan boleh bertanya. Siapa aja boleh bertanya. Bingung yang mana sih? Ya.
Panina. Bagaimana tektonisme mempengaruhi bentuk permukaan bumi? Bagaimana tektonisme mempengaruhi bentuk permukaan bumi? Coba ibu mau temennya dulu yang mau jawab. Gimana sih tektonisme itu mempengaruhi permukaan bumi? Siapa Fatwa? Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, laut, dan daratan. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Bagus ya jawabannya. Jadi itu tadi Nina. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, apa aja sih yang menyebabkan aktivitas tektonisme terhadap permukaan bumi? Adanya bentuk permukaan bumi yang tidak rata. Oke, ada lagi yang lain? Ibu rasa cukup ya. Nanti kita buka lagi sesi pertanyaan ketika presentasi. Berarti kita masuk ke mata keenam. Peserta didik bersama kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan dibuka LKPD halaman berikutnya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya 15 menit. Hanya 5 soal, kalian kan bisa ngerjain satu-satu. Silakan. Dia analisis karakteristiknya atau Boleh karakteristiknya, terus sifat semangka itu terbentuknya apa gitu. Pokoknya dianalisis semuanya terkait terus akibatnya apa terhadap langsung. Ini analisis, jadi cari informasi gimana kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Ya, nanti presentasinya satu kelompok maju semua ya. Silakan dibagi apa yang mau jadi moderator atau mau jadi pembawa acara, silakan dibagi. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kita ke langkah berikutnya. Peserta didik mempresentasikan hasil LKPD. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami yaitu materi tektonisme. Untuk soal pertama akan dibacakan oleh teman saya Jenny. Nomor 1, jelaskan pengaruh gerak epirogenetik positif dan epirogenetik negatif terhadap perubahan bentuk muka bumi. Epirogenetik positif menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan air laut naik, sedangkan epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut turun. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara antiklinal dan siklinal. Jawaban, antiklinal bagian dari lipatan yang memiliki posisi lebih tinggi dari bagian lipatan lainnya, sedangkan siklinal bagian yang lebih rendah dari bagian lipatan lainnya. Untuk soal nomor 3, di Pulau Sumatera terdapat sesar atau patahan besar atau sesar regional yaitu patahan semangko. Patahan semangko membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung selatan Pulau Sumatera. Analisis mengenai sesar semangko tersebut. Sesar atau patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera Utara ke selatan, dimulai di Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan ini membentuk pegunungan barisan yang memiliki jenis strike slip. Sesar semangko terbentuk karena adanya tumbukan antara lempeng Samudra Hindia sampai Australia dan lempeng benua Eurasia. Tumbukan tektonisme ini terjadi secara menyerang dan menimbulkan dua komponen gaya.
Gaya tersebut menyebabkan terseretnya ujung lempeng India dan masuknya ke bawah lempeng Eurasia. Nomor 4. Uraikanlah dampak dari tektonisme bagi kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif, munculnya bencana alam berupa gempa bumi, erosi, dan longsor. Yuk, silakan. Bagaimana hubungan peristiwa tektonisme dan tsunami? Hubungan peristiwa tektonisme dan tsunami yaitu gempa tektonik, di mana gelombang air laut disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Ada lagi? Ayo tanya. Bagaimana terbentuknya lipatan sesar sungguh? Lipatan sesar sungguh terjadi yaitu karena lipatan sesar sungguh merupakan kelanjutan dari lipatan reba yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain dari sesar sungguh juga disebut dengan overthrust. Sudah cukup? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jawabannya sudah sangat oke, sudah sangat baik. Yang perlu Ibu garis bawahi tadi adalah ketika membahas tentang sesar Semangko yang ada di Provinsi Lampung. Oke, sesar Semangko tersebut membentang dari ujung selatan Pulau Sumatera sampai ujung selatan utara Pulau Sumatera. Dia termasuk sesar yang paling aktif. Mengakibatkan apa karena dia aktif? Apa? Adanya gunung berapi. Kalau ada gunung berapi berarti vulkanismenya aktif kan? Apa di Lampung yang ada gunung berapinya? Krakatau ya. Sedangkan patahan yang ada di Lampung adalah patahan Semangko yang ada di Oke, sudah bisa dipahami lah ya. Sekarang berarti LKPD sudah beres, materi kali ini juga sudah beres. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kali ini? Yuni boleh. Kita memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini yaitu tektonisme. Tektonisme adalah fenomena alam yang berhubungan dengan pergerakan lapisan kerak bumi. Akibat utamanya adalah perubahan pada bentuk muka bumi. Misalnya timbulnya lapisan lipatan baru dan pergerakan lempeng. Adapun dampak dari tektonisme itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tektonisme yaitu menghasilkan keanekaragaman pada bentuk muka bumi dan munculnya logam-logam berharga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan erosi. Jika terjadi di laut, maka akan menyebabkan tsunami. Adapun jenis tektonisme ini dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah lapisan pergerakan bumi yang mencakup wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan orogenesa yaitu gerakan lempeng tektonik yang mencakup wilayah yang cukup cepat dan waktu yang sangat cepat dan wilayah yang sangat sempit. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Yuni, sudah sangat baik kesimpulannya. Plus dulu untuk Pak Yuni dan jadi inti pembelajaran hari ini terkait tektonisme ada tektonisme itu sendiri adalah pergeseran lempeng. Nah, gerakan tektonisme itu ada dua, epirogenesa dan orogenesa. Kalau epirogenesa menghasilkan dua, ada epirogenesa positif dan negatif. Tadi sudah berulang-ulang kita sebutkan apa yang negatif yang seperti apa, positif yang seperti apa. Kemudian kalau orogenesa menghasilkan dua juga apa? Lipatan dan patahan. Oke, bisa dipahami? Hari ini belajar hari ini? Sudah ya. Kalau sudah, Ibu mau kasih penilaian terakhir. Pakai kuis, silakan. Handphonenya dikeluarkan.
setelah pembelajaran hari ini? Oke, Fatwa sekarang Ibu ingin tanya, kamu perasaannya seperti apa? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kenapa kamu merasa senang setelah pembelajaran hari ini? Karena saya bisa tahu tentang tektonisme itu apa, lipatan itu apa, dan epirogenesa itu apa. Oke, bagian mana sih yang paling menurut kamu paling menyenangkan? Bagian video. Hah? Video. Ketika menonton video pembelajaran, berarti kamu orangnya ketika melihat video cepat nyambung ya? Oke. Ada lagi nih. Sekarang Ibu ingin tahu Haifa tadi jawab apa? Menyenangkan juga. Coba Haifa. Ya, kenapa kamu merasa senang setelah pembelajaran hari ini? Karena pelajarannya mudah dipahami dan juga berkelompok. Lebih seru. Oke, bagian mana sih yang paling menurut kamu paling menyenangkan? Saat mengerjakan KPD, saat berdiskusi berarti ya. Oke, siapa lagi yang mau merefleksikan dirinya? Wahyuni. Saya sangat tertantang dalam pembelajaran geografi hari ini. Saya merasa tertantang dalam pembelajaran Tertantang. Oke, bagian mana yang membuat kamu tertantang? saat presentasi. Saat presentasi di depan. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksinya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingatkan, silakan kalian di rumah mencari materi terkait vulkanisme. Apa sih vulkanisme itu? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Apa vulkanisme? Berhubungan dengan gunung. Ya. Oke, jadi tugas kalian di rumah mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait vulkanisme. Di dalam vulkanisme itu ada apa? Silakan dicari. Oke, kalau begitu waktunya sudah habis. Sebelum menutup pembelajaran, seperti biasa kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.